Hai, shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca serta merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta dipanggil Tuhan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat 10 di bawah perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kusampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 10. Hari ini diingatkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil bukanlah sebuah bentuk kebetulan. Sebelum Yeremia lahir, Tuhan sudah mengenal, memilih, dan menetapkan ia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa ini. Ini menunjukkan bahwa setiap kita yang percaya memiliki tujuan yang telah dirancangkan Tuhan. Saya memberikan 3 hal yang saya dapat dari perenungan firman pada hari ini yang saya bagikan kepada Bapak Mama. Yang pertama, Tuhan mengenal dan memanggil kita. Itu merujuk dari ayat 4 sampai ayat 5. Di situ dikatakan bahwa Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya hidup kita memiliki nilai di hadapan Tuhan. Panggilan Tuhan bukan berdasarkan kemampuan yang ketong, tetapi berdasarkan kasih dan rencana Tuhan. Karena itu, setiap profesi, pelayanan, dan talenta dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa. Yang kedua, jangan takut dengan keterbatasan. Merujuk dari ayat 6 sampai ayat 8. Yeremia merasa dirinya masih muda dan tidak pandai berbicara. Namun Tuhan menjawab, jangan katakan, aku ini masih muda. Dan seterusnya, jangan takut. Seringkali kotong nih juga merasa kotong sudah mampu, kurang pengalaman, atau tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk membantu kotong dapat memimpin atau dapat berbicara tentang sesuatu yang benar. Di sini Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan mencari orang yang bersedia taat, bersedia membuka hati, bersedia membuka diri untuk dipanggil dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan,
serta pelayanan yang diembankan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi kita semua. Yang ketiga, dipanggil untuk membawa perubahan. Ini ayat 9 dan ayat 10. Tuhan menjamah mulut Yeremia dan memberikan firman. Kemudian Tuhan mengutus Yeremia untuk mencabut yang jahat, merobohkan yang salah, membinasakan dosa, tetapi juga membangun dan menanamkan harapan. Panggilan Tuhan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan agar kita menjadi alat pembaruan bagi bangsa. Melalui kejujuran, kasih, kerja keras, integritas, dan kesaksian hidup kita, kita dapat menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah jemaat dan masyarakat. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengingat bahwa bangsa ini, terkhususnya bangsa Indonesia, membutuhkan orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan dengan setia dan mau membuka diri, mau menerima panggilan itu. Mungkin kotong bukan pemimpin yang besar, tetapi kotong dapat menjadi guru yang membangun karakter, pegawai yang jujur, pelayan yang mau rendah hati, pengusaha yang berintegritas, mahasiswa yang mau menjadi teladan, dan anggota keluarga yang mau membawa damai dalam setiap keluarganya. Mari kita berkata dalam kota pendiri pribadi masing-masing, Bapak, Mama, serta saya pribadi. Tuhan, kita siap diutus kemanapun Tuhan percayakan, entah itu dalam tugas tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan. Terlebih dari itu, di dalam keluarga kita masing-masing. Dan percayalah, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang menyertai dan memampukan kita untuk melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kita dalam kehidupan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.